di zaman sekarang ini banyak pendeta ini menargetkan, bahkan anak-anak youth-nya juga seperti itu. Kepala youth-nya selalu bilang sama youth-nya, kalian harus mempunyai ekspektasi, ya setidaknya yang seperti itu tadi, melayani juga kita harus membawa jiwa-jiwa. Nah, secara tidak langsung yang aku lihat dengan nyata itu rata-rata secara tidak langsung mengambil jiwa-jiwa itu dalam arti jemaat yang di luar dari gereja mereka. Apa tanggapan abang seperti itu? Oke, ini pertanyaan yang luar biasa ya. Terima kasih buat Anita. Ini nanti terima kasih ini buat pandangan teman-teman ya yang kita orang percaya supaya kita dapat pemahaman. Ya, kalau saya itu cara pendeta untuk menambah programnya tadi, ekspektasinya tadi bukan untuk menarik jemaat orang lain. Itu kalau menarik jemaat orang lain itu mencuri jemaat, bukan mencari jiwa, itu mencuri. Itu sudah punya gembala, udah punya gembalanya gitu, jadi udah punya orang, nggak bisa diambil lagi gitu. Itu namanya mencuri. Jadi ambil barang orang berarti namanya pencuri. Jadi menarik jiwa-jiwa ini dari yang belum percaya. Nah, caranya itu menarik yang belum percaya. Jadi jiwa-jiwa yang belum percaya Tuhan. Salah satunya tetangga kita ya. Tetangga kita banyak ya, ada 3 lagi atau 4 lagi tetangga kita. Nah, ya itu. Caranya apa? Jemaat itu diajarkan untuk pelayanan pemberitaan Injil seperti tadi ekspektasi Rasul Paulus ya untuk jemaat di Filipi. Dia punya ekspektasi supaya orang ini melakukan hal yang sama yang dilakukan dia. Jangan takut kalau dianiaya, tapi berita harus kita ajarkan kepada jemaat. Jangan sampai menina-bobokkan jemaat. Ini saya nggak suka saya tegaskan. Kalau kita nanti mau jadi pendeta, jangan suka menina-bobokkan jemaat ya. Jadi suka kali kita harus takut sama Tuhan, harus ini. Kita berikan yang enak-enak untuk jemaat ya. Memberikan pemahaman firman Tuhan kepada jemaat yang membangun mereka, tapi menina-bobokkan supaya mereka tertidur. Tidak mendidik, membentuk, menegur mereka supaya mereka juga melaksanakan jemaat agung itu, memberitakan firman Tuhan untuk memperluas kerajaan Allah, bukan memperluas kerajaan sendiri mengambil jemaat orang. Nah, itu salah saya katakan. Jadi contohnya saya pendeta, saya punya target karena jemaat saya masih 50 orang. Saya mau tahun depan jadi jemaat saya 100 orang. Nah, target saya itu bagaimana sebelum sampai tahun depan saya punya jemaat dengan cara saya menjangkau jiwa gitu. Jadi jemaat saya ajak, saya bimbing, saya bentuk, saya ajari bagaimana caranya PI ya, memberitakan Injil ya. Saya ajarin, tapi harus pakai hikmat. Jangan asal memberitakan, nanti kamu malah mati terbunuh, konyol gitu ya. Jadi harus pakai hikmat juga. Nah, itu nanti tugas seorang pendeta atau tugas pastoral konseling atau pastoral penggembalaan. Nah, itu tugasnya nanti untuk mendidik, membentuk supaya mereka diajarkan untuk pergi. Itu namanya menarik jiwa-jiwa, bukan menarik jemaat orang lain. Itu bukan menarik jiwa, itu menarik jemaat namanya orang lain. Jadi caranya yaitu tadi, beritakan Injil kepada jiwa-jiwa yang belum percaya Yesus. Itu yang menambah jiwa. Tapi kalau menarik jiwa itu bukan menambah jiwa, tapi menambah jemaat orang lain ke jemaat kita. Nah, mungkin seperti itu Anita yang bisa saya berikan penjelasan, menurut saya pandangan untuk memperluas atau untuk memperbanyak jiwa-jiwa atau jemaat kita yang sudah ditargetkan gitu. Oke, saya setuju sih dengan tanggapan dari abang. Tapi kan untuk sekarang ini faktanya kebanyakan tidak seperti itu dan banyak melenceng dan menina-bobokkan jemaat. Betul, ya karena itu terjadi ya. Jadi ini terjadi sampai sekarang ini. Banyak juga hamba-hamba Tuhan yang membawa iklan Kristen ya, iklan Kristen. Contohnya nih, ya dia berkhotbah
ikut Kristus itu, percaya Yesus itu mujizat terjadi. Ikut Yesus itu kesembuhan terjadi. Ikut Yesus itu yang buta melihat. Ikut Yesus itu yang miskin menjadi kaya. Itu saya yang paling gak suka. Itu boleh dikasih tahu, tapi dikasih tahu juga. Tapi ya ada tapinya gitu. Tidak selalu kita harus mendapatkan mujizat harus ikut Yesus. Nah, jadi orang itu percaya, orang itu masuk Kristen, orang itu ikut Yesus karena motivasi tadi, termakan oleh iklan Kristen yang tadi. Karena mereka image mereka, mindset mereka, masuk Kristen, percaya Yesus, mudah menjadi kaya. Masuk Kristen, percaya Yesus, sakit disembuhkan. Ya, belum tentu kan, bukan langsung tentu disembuhkan. Ada proses, ada tahapan. Jadi mengikut Tuhan itu bukan enak, saya katakan, bukan mujizat terus, ngeri-ngeri sedap yang mengikut Tuhan ini. Jadi udah ke Tuhanmu, belum mengikut Tuhan udah hajit dilala, sonang dilala. Jadi nggak hanya sonang terus, nggak hanya suka terus, tapi juga ada sakitnya, ada prosesnya yang kita alami. Jadi sehingga jemaat itu dilatih, dibentuk, diperlengkapi untuk melayani Tuhan di lapangan, bukan dininabobokan di gereja. Hanya untuk di gereja supaya nggak hilang jemaat ini, supaya ini tetap di sini, pemasukan tambah, ya udah dininabobokan. Supaya lagi bertambah lagi kapasitas keuangan, ditariklah jemaat yang lain, kadang dijelek-jelekkanlah gereja yang lain, ngomong-ngomongkanlah pendeta yang lain. Jadi sehinggalah terjadilah antara adu domba dengan gembala-gembala sidang. Nah, makanya saya untuk saya menjadi pendeta, untuk target saya memberitakan Injil kepada yang belum percaya. Tapi bukan saya sendiri, jemaat saya ajak, dan saya memang harus perintahkan jemaat juga, karena tidak hanya pendeta, seluruh orang percaya harus memberitakan itu. Nah, itu Kak Anita. Oke Bang, saya setuju. Dan saya juga punya harapan ya, kitalah yang akan membawa perubahan itu buat si ke bawah kita gitu. Karena sampai sekarang ini pun kadang sih saya miris ya lihat situasi yang seperti itu gitu. Bahkan ketika ada perpecahan sebuah gereja, dia pasti akan membuka gereja baru gitu, seolah-olah seperti gereja itu sebuah perdagangan. Ya, betul. Perusahaan. Ya, pokoknya seperti itulah. Cuan. Ya, saya sih senang sih ya dengan jawaban sama Abang gitu. Dan aku sih ada satu ngikutin Instagram, dan itu juga Instagram itu membuat aku juga banyak belajar tentang pemahaman tentang ya melayani pelayanan yang sesuai dan yang benar-benar ikut Tuhan, itu yang memikul salib gitu. Gitu sih Bang, makasih. Ya, makasih buat Anita. Tuhan Yesus memberkati pertanyaan yang bagus tadi, supaya teman-teman juga ada pemahamannya gitu ya, supaya nanti satu ketika dia terpanggil menjadi pelayan Tuhan, udah tahu gitu. Yang belum juga dia juga ngerti gitu. Nah, itu saya serahkan ke Kak Happy lagi. Oke, thank you Kak Anita. Siapa nih? Oh, Bang Huta Barat. Ada pertanyaan Bang? Silakan. Mana tadi? Halo. Udah naik ya Bang itu? Ya, halo. Ya, halo Bang, silakan Halo. Bang. Halo. Terima kasih. Cuman saya nggak bertanya, cuman mau nanya abang ini, Bang Reksi. Besok sibuk nggak Bang? Tuh, PC aja lah ya, atau di sini juga? Bentar. Kalau masalah itu Lai Huta Barat pribadi, ini lagi ada cara ibadah. Kalau boleh nunggu selesai ibadah. Ya, gitu. Oke, lanjut. Itu ya, Lai Huta Barat. PC ya Bang. Langsung aja Bang, chat Bang Reksi. Ada lagi teman-teman? Oh, ternyata udah jam 10 malam. Semakin panas semakin malam.
Ya kalau nggak ada ya bisa ditutup, tapi kalau masih ada ya nggak apa-apa. Tapi ya dibatasi aja, ini udah jam 10 juga. Kan kita mau istirahatkan Bang, besok masih kerja. Iya. Oke deh, terima kasih buat teman-teman yang udah ngasih pertanyaan atau sharing. Semoga hasil sharing kita ini bisa membangun kita lebih baik lagi. Nah, tadi kan kita ada juga bahas tentang gereja kan, antara gereja HKBP atau dengan karismatik. Nah, di sini tujuan kita bukan membandingkan gereja-gereja, tapi ini tuh jadikan pengalaman teman-teman untuk menumbuhkan iman kita masing-masing. Nah, kalau iman itu menurut saya tumbuh itu bukan karena di mana dia bergereja gitu kan, tapi tergantung pribadi kita juga bagaimana menumbuhkan iman itu. Ya enggak Bang Reksi? Jadi kita nggak membedakan gereja, tidak menjelekkan gereja, tapi di mana kita bertumbuh kerohanian kita, disitulah kita beribadah. Gitu. Oh begitu menurut Bang Reksi, sorry. Nah, itulah dulu ibadah kita hari ini. Kembali aku mengucapkan terima kasih untuk Bang Reksi. Tuhan Yesus menyertai Abang, selalu beri kesehatan. Semoga cita-cita Abang, ekspektasi Abang dengan hal yang baik tercapai ya Bang ya. Itu juga untuk teman-teman yang di sini. Kita tutup dengan doa Bang. Ya, Abang boleh. Doa. Baik. Abang yang berdoa ya. Oke. Oke teman-teman, shalom semuanya. Baik teman-teman, terima kasih buat kehadirannya, buat partisipasinya, buat pertanyaannya, buat sharingnya malam ini. Biarlah itu sebuah berkat bagi kita jalankan, kita lakukan. Untuk mengakhiri, kita satukan hati kita berdoa kembali. Mari kita berdoa. Bapa, kami kembali mengucap syukur Tuhan buat perkenanan Tuhan di malam hari yang begitu indah ini bagi kami. Kami boleh beribadah kepada Tuhan, kami boleh memuji, menyembah Tuhan di malam hari ini Tuhan. Dan boleh juga kami Tuhan diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk kami belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan, tentang ekspektasi dalam hidup kami Tuhan. Bahkan dalam ekspektasi pelayanan kami, dalam ekspektasi dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kami boleh belajar, kami boleh sharing di malam hari ini. Itu tidak hanya berlalu begitu saja Bapa, tapi kami benar-benar kami boleh lakukan dalam kehidupan kami, boleh kami praktekkan Tuhan, bukan berlalu begitu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani Tuhan di malam hari ini. Berkati Yolanda, berkati Happy, berkati Jojo, berkati hambamu, bahkan berkati juga Tuhan para admin, berkati juga Tuhan semua teman-teman saudara-saudari yang hadir. Tuhan berkati kami semua ya Tuhan, berkati masa depan kami, bahkan berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami, berkati perkuliahan kami, berkati keluarga kami Tuhan. Masa depan yang penuh dengan harapan yang begitu indah Tuhan sudah sediakan bagi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan melanjutkan aktivitas kami sepanjang malam ini. Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, jagai kami Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus yang kudus. Kemanapun kami melangkah dan melanjutkan aktivitas, tutup bungkus kami, jauhkan kami dari sakit, penyakit, virus, bakteri ya Tuhan. Kami percaya Tuhan melindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menutup persekutuan kami di malam hari ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Mari kita berdoa. Bapa kami, saudara-saudari, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Amin. Thank you semuanya. Yang mau istirahat silakan, yang mau kumpul-kumpul lagi di sini silakan. Masih terbuka. Ayo yang admin bantu buka. Oke, terima kasih ya teman-teman. Saya duluan, mohon pamit. Sampai jumpa untuk besok. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam Tuhan Yesus memberkati. Bang.
Seperti biasa buat Le Bagudung. Akhiri dulu Le, obrolannya Le. Kenapa Le? Akhiri obrolannya, biar buat obrolan baru lagi. Seperti yang dibuat Oke, semua teman-teman kita keluar dulu ya. Biar rapi, biar bersih yang di mute sama yang tidak di mute. Hitungan detik nanti naik lagi aja kalau yang mau naik.